Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ade Imam. Gimana kabarnya, Ya, Bung? alhamdulillah baik Bung Indra. Bung Indra gimana kabarnya? Alhamdulillah. Puasanya gimana, lancar, Bung? Alhamdulillah, udah hari keberapa nih? Hari ketujuh ya? Iya. Apa Bung Indra mah hari keempat? Alhamdulillah, saya udah ikut teman lancar, lancar jaya. Mudah-mudahan Hari sampai keberapa nih? Hah? Ngomong-ngomong hari keberapa? Ketujuh, Udah hari keberapa? Bung. Oh, Tujuh. 7. Iya. Awas hari keempat. Oke, Alhamdulillah Bung. lancar, ya ya. Eh, Oke. ini adalah pertemuan ketujuh ya, Bung ya? Ya ya, ketujuh bener sama hari puasa kita ketujuh. Filsafat ini mengenal filsafat bersama Bung Ade Imam, kita yang ketujuh, pertemuan yang ketujuh ini secara Zoom meeting ya. Dan kita temanya apa nih, Bung Ade? Oke, tadinya tema malam ini mungkin tadi mau membahas setelah kemarin kan terakhir Aristoteles ya di pertemuan selanjutnya di konten sebelumnya. Nah, harusnya kalau runut tuh itu masuk ke Helenisme, artinya filsafat setelah Aristoteles di zaman Alexander the Great. Nah, tapi berhubung kita mau aktual, nah ini kan ada fenomena menarik nih. Ya, Saya juga dari Bung Indra tahunya. Yang itu Bung Indra yang ngaku-ngaku nabi itu tuh. ya. Gimana itu tuh? Coba ceritanya coba. Ya, itu YouTuber ya sebetulnya tuh. Namanya Yosef, Iya, iya. Yosef Paul Zhang. Jadi dalam sebuah, dia itu mengadakan apa namanya, YouTube itu seperti begini ya, Zoom meeting, cuman dia apa ini secara terbuka gitu, langsung di Oh, YouTube. iya, iya. Jadi dia sebetulnya itu komunitas juga sebetulnya sih, komunitas. Kemudian dalam sebuah video dia sempat mengatakan Nabi ke-26. Ya, saya Nabi ke-26. Bahkan Oh, gitu. iya, bahkan dia sempat menantang kalau ada yang bisa laporin saya ke polisi, katanya. Saya kasih duit, katanya gitu. Coba. Iya, iya. Memang sebetulnya kalau melihat tentang orang-orang yang mengaku nabi sudah banyak juga sih sebetulnya. Iya, iya. Ya, bahkan zaman setelah Nabi wafat juga Iya. Khalifah tuh Siapa ada namanya tuh? yang namanya Musailamah. Oh, iya, iya. Musailamah Al-Kadzab. Dia ya begitu mengaku Nabi juga. Kemudian di Indonesia juga banyak gitu kan. Iya, iya. Orang Yang Lia Eden itu ya. ya, Lia termasuk Eden itu. salah satu ya. Kemudian Terus siapa lagi tuh? beberapa tahun ke belakangnya ada Ahmad Sadek ya. Oh, iya, iya. Nah, waktu itu kan fenomena itu Ahmad Musaddiq, seorang PNS dan dia akan ilham dia nabi gitu. Nah itu Bung sekilas tentang fenomena ini kembali muncul, kembali viral ya setelah adanya si Yosef tadi, Yosef Paul Zhang. Gimana nih Bung tentang hal ini menurut Bung? Ya, oke. Ya sebetulnya kalau kita telisik dari kacamata psikologis, dari perspektif psikologis, ilmu psikologi itu sebenarnya ada tahapan, orang itu udah tahapan aktualisasi diri, dia ingin mengaktualisasikan dirinya, itu tahap aktualisasi diri. Jadi ini loh aku ini seperti itu. Jadi ingin mengaktualisasikan diri, seperti itu kalau dari tinjauan psikologis. Nah, berhubung ada tema aktual ini, kita supaya relevan, malam ini saya mau bahas, ada juga filsuf yang seperti itu, Bung Indra. Ada. Oh iya. Dia namanya, oke ya, saya langsung aja ya. Itu namanya tuh Empedokles. Nama filsufnya tuh namanya Empedokles. Oke, seperti biasa kita itu riwayat singkatnya ya. Iya, dia tuh lahir di baru dengar nih, gimana? Baru dengar saya.
Empedokles, iya. Setelah belajar filsafat kepada Bung Ade Imam, saya akhirnya tahu filsuf-filsuf. Sering, iya, benar-benar. Nah, jadi sering dengar nama-nama filsuf ya. Ya, bagus, itu bagus. Ini saya sebuah progres kemajuan yang bagus. Iya. Iya. Oke, lanjut ya. Kita mau bahas riwayat singkatnya. Dia lahir di, kalau itu Agrigentum katanya. Tapi kalau di bukunya Bung Hatta di Alam Pikiran Yunani itu namanya tuh Akragas di Sisilia. Sisilia itu Italia. Kalau dengar-dengar nama Sisilia, Bung Indra otaknya kemana tuh? Dengar nama Sisilia? Ke siapa ya? Mussolini apa? Sisilia. Mafia. Ya, itu. Mafia. Biasanya Sisilia terkenal dengan mafia. Iya, mafioso. Asalnya kan di Sisilia, kayak Don Vito Corleone ya benar dari situ. Dia lahir di Sisilia abad kelima ya, di tahunnya sekitar 490 495 lah. Nah, itu tahunnya nggak jelas ya, kisaran segitulah antara 490 sebelum Masehi atau 495 sebelum Masehi. Di Pulau Sisilia lahir dia, keturunan bangsawan, Bung. Nah, ini juga kan dari kalau tinjauan perspektif psikologis, kenapa kok filsuf-filsuf kebanyakan dari orang-orang bangsawan, orang kaya ya? Karena itu. Baru mau tanya, ada enggak filsuf yang dari kalangan bawah gitu, grassroots? Ada juga banyak, ada juga. Nanti kita bahas. Ada banyak. Ya, jadi artinya kebanyakan, tapi tidak semua, tapi kebanyakan itu berasal dari keluarga kaya atau bangsawan. Kenapa? Karena dia sudah tidak memikirkan lagi kebutuhan sehari-harinya kayak makan, minum, sandang, pangan, papan tuh karena sudah terpenuhi, makanya dia tidak memikirkan kebutuhan dasar, dia berpikir ke hal-hal yang lain. Iya. Ya, seperti berpikir filsafat dan lain-lain gitu, seperti itu. Oke. Lanjut ya. Nah, dia termasuk pengikut Pitagoras. Nah, ini juga terlewat ya. Kita belum bahas Pitagoras, nggak apa-apa nanti. Nggak apa-apa, karena ini ada hal aktual, ada orang aku nabi, makanya saya bahas Empedokles supaya relevan. Kenapa? Karena Empedokles juga sama kasusnya. Dia menganggap dirinya sebagai nabi. Itu apa, dewa bahkan. Dia meninggalnya juga, dia terjun ke kawah Gunung Etna di Sisilia ya, terjun, jadi bahwa membuktikan bahwa dia tuh dewa gitu, seperti itu. Ya, orang terjun ke kawah ya mati gitu kan. Iya. Seperti itu. Dia pengikut Pitagoras juga. Nah, Pitagoras selain kita kenal sebagai penemu teorema Pitagoras ya, yang mungkin kita kenal. Nah, itu juga pengikut Pitagoras itu kebanyakan alirannya aliran mistika gitu, mistik, perklinikan kebanyakan. Makanya Empedokles seperti itu. Jadi dia mengaku nabi mungkin, seperti itu. Gitu. Oke, berarti pokok-pokok kita itu ya sejarah singkatnya. Terus kita lanjut ke pokok-pokok pikirannya. Pikirannya. Nah, ini juga pokok pikiran Empedokles itu menjadi cikal bakal ilmu kimia. Makanya dia sebutnya juga ilmu kimia tradisional tuh dari Empedokles. Oke, saya bahas ya. Jadi Empedokles mempunyai pemikiran bahwa segala sesuatu tuh bukan satu. Bukan air, kan kalau Thales dari air katanya, satu dari air yang Thales itu. Nah, kalau Empedokles tidak, ini dia beranggapan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini terdiri dari 4 unsur, yaitu api, udara, tanah, dan air. Seperti itu. Jadi api kan panas, udara dingin, tanah kering, air basah, nah seperti itu. Jadi di setiap yang ada tuh, segala sesuatu yang ada di dunia itu terdiri dari 4 unsur itu, atau gabungan dari 4 unsur. Kadang-kadang dari unsur
api dan udara, udara dan tanah, atau air dan udara. Ya. Kombinasi di 4 itu, komposisinya dengan komposisi berbeda seperti itu. Seperti itu, Bung Indra. Jadi jalan pikirnya seperti itu. Nah, ini mungkin Bung Indra pernah lihat film Avatar enggak? Ya, yang ini. Nah, yang pengendalian, benar itu. Nah, itu juga konsep filmnya berangkat dari filsafat Empedokles yang mengaku nabi ini. Iya. Jadi Avatar si Ang itu kan pengendali air, pengendali udara, sorry. Ya. Ada terus dia mengendalikan semua unsur yang 4 itu gitu. Seperti itu, Bung Indra, itunya. Oke. Lanjut ya. Apa ada yang mau ini dibahas dulu? Lanjut dulu. Lanjut dulu ya. Oke. Jadi ada 4 unsur. Nah, terus ada 2 prinsip dasar yang mengatur perubahan alam semesta itu. Jadi kedua prinsip ini namanya cinta atau philos yang philos dari filsafat philos, dan benci, neikos. Nah, fungsi dua prinsip ini, cinta dan benci ini, nah, kalau cinta menyatukan di 4 unsur tadi, jadi misalkan tanah, air, udara, api itu disatukan dengan cinta. Ya. Ya, pilotes namanya, pilotes. Nah, untuk memecahnya itu benci, neikos. Jadi Empedokles beranggapan bahwa cinta dan benci itu semacam cairan halus gitu. Kalau mungkin kita bisa dianalogikan sebagai lem, untuk cinta itu lem. Nah, sedangkan yang benci itu kayak bom gitu, bom air gitu, seperti itu. Jadi segala sesuatu disatukan oleh cinta, pilotes, dan dipisahkan oleh benci, neikos. Iya. Bahasa Yunani neikos. Jadi benci dan cinta. Makanya jangan cinta berlebih, jangan benci berlebih. Jangan benci bilang cinta ya. itu jaraknya tipis. Jaraknya tipis. Jadi seperti itu gabungan semua unsur oleh cinta dan dipecahkan oleh benci, seperti itu. Semua yang ada di dunia menurut Empedokles seperti itu, dan ini bisa dibuktikan. Ternyata ke sini anggapan Empedokles tidak seluruhnya keliru. Ya. Bisa kita temukan dalam untuk komposisi yang paling sempurna dari keempat unsur ini, air, tanah, api, udara, itu adanya di darah kita. Enggak. Kalau secara ilmu biologi itu, kalau kita periksa darah itu mengandung 4 unsur itu. Ya. Di darah itu unsur tanahnya, unsur api, udara, dan air, seperti itu. Ya itu, Bung. Ngomong-ngomong tentang cinta dan benci tadi. Iya. Kita kembali ke awal tadi ya, tentang orang yang mengaku Nabi ke-26 itu, Paul Zhang. Kan kalau saya melihat, banyak orang yang mengaku-ngaku Nabi itu, mereka mendapatkan ilham dan sebagainya lah ya, hasil tafakur atau hasil apa bertahap dan sebagainya, sehingga mereka menganggap dirinya punya kemampuan spiritual, supranatural ya, natural yang sekelas lah dengan Nabi, sehingga mengaku sebagai Nabi. Nah, kalau di Yosef ini saya melihat itu ada kebencian di situ, Bu. Karena saya melihat video-videonya, di situ dia justru mendiskreditkan ya. Iya, mendeskripsi suatu agama dalam hal Islam gitu kan, seperti orang yang lu yang puasa, gua yang lapar, katanya gitu kan. Lu yang puasa, gua yang rugi. Kenapa rugi? Karena kita di pasar tutup untuk siang hari, katanya begitu-gitu. Iya. Kan ya kalau dikaitkan dengan tadi Empedokles ini, berkaitan ini. Ada cinta. Iya, benar-benar. Itu ada. Iya, itu berakar dari kebencian dia, gitu kan. Ya, yang memisahkannya gitu.
Itu dari berasal dari kebencian dia. Makanya dia kayak menistakan agama seperti itu. Ya. Seorang nabi gitu. Dan dia dilaporin tapi malah cengengesan orang itu. Ya itu karena dia unsurnya tadi ada unsur kebencian. Dia merasa bangga kalau dilaporkan atas tindakannya itu. Iya, benar. Itu sendiri. Dia sakit jiwa atau apa itu? Iya, ya kemungkinan ada arah ke sana. Seperti itu. Iya, ya ini juga kan yang tadi yang Empedokles jelaskan anggapan dia itu juga menjadi prinsip yang sama untuk mengenal makrokosmos dan mikrokosmos. Makrokosmos itu alam semesta gitu. Nah, mikrokosmos itu yang ada di diri kita gitu. Itu mikrokosmos. Ya, manusia itu mikrokosmos. Contoh soal. Nah, ini cinta lagi nih kita kaitannya. Kalau tadi ituin lagi karena berawal dari kebencian maka dia mendaulat menjadi nabi ya. Itu. Nah, sekarang yang makrokosmos, mikrokosmos dari 4 unsur ini. Contoh soal bulan purnama. Itu bulan purnama ada gravitasi. Jadi yang mengangkat unsur air. Iya. Jadi kalau bulan purnama orang berduaan, bercinta-cintaan, itu libidonya naik. Kenapa? Karena unsur airnya naik juga. Coba kalau bulan purnama itu kan air laut pasang, Bung Indra. Secara makrokosmos ya, secara semesta pasang. Nah, dalam manusia juga seperti itu. Dia unsur airnya naik sehingga menimbulkan libido. Libidonya naik juga seperti itu. Nah, itu makrokosmos merubah mikrokosmos. Seperti itu. Apa bisa berpengaruh ke itu? Ya, karena ada hukum yang sama menarik yang sama. Hukum unsur air menarik unsur air juga. Tanah menarik tanah juga. Makanya di dalam filsafat Cina juga ada yang disebut, kalau belajar filsafat Cina itu ada. Jadi kalau misalkan kita nyari ini dari filsafat Cina ya, dari perspektif filsafat Cina, orang tuh udah ditentukan, misalkan ini unsur lebih dominannya air. Nah, itu usahanya harus yang berhubungan dengan air. Contoh soal, misalkan ada seorang kawan kita, dia unsur airnya lebih banyak, makanya dia bisnis di akuarium seperti itu, dan bisnisnya lancar. Nah, itu juga karena yang sama menarik yang sama. Itu. Berarti itu sama dengan itu ya, ilmu hitung-hitungan kayak kejawen itu. Iya, sama. Sama. Hanya yang lahirnya hari Rabu itu identiknya dengan daun. Jadi harus jualan yang ada daun. Iya, seperti itu. Hari Jumat dengan air, harusnya hanya itu jualan. Iya, seperti itu. Seperti itu ya. Iya, seperti itu ada juga. Nah, ini makanya tadi saya sebutkan filsafat Cina, filsafat Jawa, dan filsafat India. Itu kan filsafat timur semua. Kadang-kadang ya ini menurut anggapan orang filsafat barat ya, itu kadang-kadang irasional filsafatnya. Irasional kan tidak masuk akal kan, tapi itu salah satu filsafat juga, bentuk filsafat seperti itu. Kalau begitu bagaimana dengan pamali itu yang kemarin seperti bahas? Oh iya, kalau pamali kan jelas-jelas, pamali jelas-jelas itu kan udah cacat logika. Kebanyakan pamali itu berangkat dari sesat nalar yang disebutnya tuh post hoc ergo propter hoc. Post hoc ergo propter hoc tuh jadi gini. Post hoc ergo propter. Karena setelah ini maka karena ini. Nah, ini post hoc ergo propter hoc. Setelah ini maka karena ini. Contoh soal. Karena misalkan saya keluar malam,
misalkan kan nggak boleh, misalkan apa ya yang nggak boleh apa itu pasti pamali itu kebanyakan dari logical fallacy, post hoc, ergo propter hoc. Contohnya misalkan di pintu perawan duduk di pintu perawan. Ya, perawan jangan duduk di pintu, nanti nongtot apa? Nongtot jodoh. Nanti nongtot jodoh katanya. Nah, karena ini, ya, karena duduk di pintu, maka kalau si perawan ini nggak dapat jodoh, karena duduk di pintu, maka dia tidak dapat jodoh. Gitu. Itu kan cacat logika, cacat nalar. Nah, kebanyakan coba kalau kita periksa, pelajari semua pamali itu kebanyakan dari gitu, post hoc, ergo propter hoc. Tapi kalau untuk orang-orang Jawa ya, baik Sunda maupun Jawa, Jawa Tengah ke sana timur, itu ya masih banyak di saya gitu. Iya, karena kan itu masih menganut logika mistika, seolah-olah masuk akal, tapi dasar ilmiahnya nggak ada, gitu, seperti itu. Nah, Bung Ade Imam sendiri cenderungnya kemana nih? Filsafat mana? Barat atau timur nih? Iya, kalau masalah rasionalitas pasti ngacunya ke filsafat barat. Cuman ada beberapa filsafat timur, yang kita jadikan semacam tradisi gitu. Itu oke, pamali itu apa itu oke. Cuman yang kita inginkan setelah itu tuh ada penjelasan ilmiahnya. Ya contohnya yang tadi itu ya, perawan jangan duduk di lawang, jangan duduk di pintu. Itu penjelasan jangan duduk di pintu, nanti susah jodoh. Jangan itu penjelasannya. Jangan duduk di pintu, nanti menghalangi orang yang mau lewat. Nah, itu penjelasan ini seperti itu oke, kita pertahankan. Pernyataan pertama, cuman pernyataan kedua yang sebagai penjelasan itu harus dihilangkan. Iya, seperti itu. Ungkapan-ungkapan itu tetap harus ada. Seperti itu, Bung Indra. Jadi kebanyakan masih berpikir mistik. Ini menarik. Sama yang mengaku-ngaku nabi juga gitu. Seperti itu. Ya, karena kan kita kan orang timur ya, tetap walaupun bagaimana. Iya. Ya tetap mempertahankan kan, karena itu salah satu budaya kan. Budaya kan hasil cipta rasa manusia dalam bentuk tutur seperti itu. Itu dipertahankan, cuman yang kita mau itu harus ada penjelasan ilmiah setelah pernyataan pertama. Nah, itu. Seperti itu, Bung Indra. Oke, siap. Ya. Ngopi dulu. Oh iya ada. Ngopi. Ya, jadi yang mengaku-ngaku nabi juga seperti itu. Ya sama kasusnya dengan Empedokles tadi gitu. Ya itu kebetulan kan ada yang fenomena baru yang aku nabi, makanya kita bahas Empedokles. Empedokles juga kalau saya menyimak dari apa yang disampaikan Bung Ade tadi, Empedokles pada akhir hidupnya itu kayak orang gila berarti kan. Ya seperti itu. Iya, mengaku-ngaku kan. Yang dirinya nabi sampai terjun ke kawah. Iya, sampai terjun ke kawah, iya. Kalau kawah Chandra di muka sih oke. Ya, tetap kaca. Iya. Itu. Ya seperti itu. Oke deh, Bung Indra, kayaknya udah larut malam ya. Oke, Bung, ini menarik nih, saya. Iya. Masih semangat nih sebetulnya. Cuman ini di bawah udah ini. Udah nangis. udah. Iya, kita lanjut lagi. Oke, Bung Ade Imam, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk kita. Dan mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.